Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini Allah masih memberikan kesehatan buat kita semua. Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Ahad, yang Maha Adil, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang Maha segala-galanya. Kasih sayang yang tidak terbilang. Begitu luar biasa Allah melindungi dan menjaga seluruh makhluknya. Allah yang tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakkan, yang tidak ada serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Baik saudara sekalian, bertemu kembali kita berbincang-bincang berkaitan tentang masih seputaran agama. Ya, perbandingan antara perbandingan agama antara Islam dan agama yang di luar Islam. Alhamdulillah ini sudah video yang ke-100 ternyata saudara. Kalau tidak salah ingat, kalau tidak salah perkiraan, ini sudah video yang ke-100 yang sudah tayang, yang sudah di-share ke YouTube. Semoga memberikan inspirasi, memberikan manfaat, memberikan wawasan, menambah pengetahuan, menambah khazanah literasi literasi referensi kita untuk menambah pengetahuan lah tentang perbandingan agama. Ya, sekali lagi terima kasih kepada saudara-saudara yang mengikuti channel ini, ya, mengikuti video-video yang saya sampaikan, yang saya tayangkan di kanal YouTube ini, ya. Semoga sekali lagi bermanfaat buat kita semua, baik untuk umat Islam maupun di kalangan luar Islam. Ya, saudara, pertemuan kita hari ini atau bincang-bincang kali ini masih berkisaran tentang isi Bible, ya. Beberapa ayat yang di dalam Bible ini yang mungkin akan kita coba kembali kritisi, begitu ya. Ini akan memberikan banyak manfaat dan memberikan banyak pelajaran kepada kita semua, baik saudara-saudaraku yang beragama Islam maupun yang di luar Islam, begitu. Tidak bermaksud untuk menghujat dan tidak bermaksud untuk merendahkan ataupun melecehkan, hanya sharing, hanya untuk berbagi berbagi hasil pemikiran, berbagi proses cara berpikir kita. Ya, saudara, hari ini yang akan kita bicarakan, ayat-ayat yang akan kita bicarakan ada beberapa ayat. Ini ayatnya saudara, dari ayat-ayat Alkitab itu. Nah, saya mengutip hanya beberapa ayat dari Alkitab, dari Bible ini. Dari Bible saya mengambil beberapa ayat. Di antaranya sebetulnya banyak ayat yang menjelaskan tentang apa yang akan kita bicarakan hari ini. Pembicaraannya itu tentang kegiatan Yesus atau usaha Yesus di dalam memberitakan atau mengkabarkan Injil atau mengajarkan Injil atau Alkitabnya. Baik, sebelumnya saya bacakan dulu beberapa ayat yang saya maksud. Pertama, ada Matius pasal 4 ayat 23. Di sana dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan
segala penyakit dan melemahkan di antara bangsa itu. Kemudian di dalam Matius pasal 9 ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Matius pasal 11 ayat 1, setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di kota-kota mereka. Nah, jadi ada 3 surat di sini. Kemudian kita lanjut. Ada dalam Markus pasal 1 ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Kemudian ada Markus pasal 1 ayat 38 sampai 39. Ayat 38-nya, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Ya. Kemudian 39-nya, ayat 39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Kemudian Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Surat Lukas pasal 4 ayat 43 dan 44. Ayat 43-nya, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil. Ya, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Ayat 44, dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah di Yudea. Baik, itu saudara, beberapa ayat yang akan kita coba untuk soroti dan kita kritisi serta kita pikirkan lebih lanjut atau lebih dalam. Ada tadi Matius pasal 4 ayat 23, ada Matius pasal 9 ayat 35, ada Matius pasal 11 ayat 1, ada Markus pasal 1 ayat 14, ada Markus pasal 1 ayat 38 sampai 39, ada Markus pasal 16 ayat 15, dan terakhir ada Lukas pasal 4 ayat 43 sampai 44. Ya, ada beberapa saya mengambil dari 3 Injil gitu ya. Baik saudara, dari semua ayat yang ada di dalam Alkitab tersebut, di dalam Bible tersebut ya, baik di dalam Matius, Markus dan Lukas, ada ayat tulisan yang ditebal, dibold kan, yang tulisan itu berbunyi memberitakan Injil atau mengajarkan Injil, memberitakan Injil, mengajarkan Injil atau memberitakan Injil, dan semuanya dilakukan oleh Yesus. Jadi bahasa lainnya, kalau di dalam kalau kita merujuk kepada ayat-ayat tersebut, ayat itu menjelaskan bahwasanya Yesus mengabarkan atau mengajarkan atau memberitakan Injil ya, ke umatnya. Yang jelas kemarin tadi ada beberapa ayat ada disebutkan di Galilea dan di tempat rumah-rumah ibadah. Jadi Yesus mengajarkan Injil. Ini menarik sebagai pola pikir sebagai bahan pemikiran kita ya saudara-saudara sekalian. Dari ayat-ayat tersebut yang menjelaskan bahwasannya Yesus mengabarkan atau menceritakan atau mengajarkan Injil kepada jemaatnya, tumbuh satu pertanyaan di dalam benak atau pemikiran kita.
Yang jelas pemikiran saya lah. Saudara-saudara terserah apakah tumbuh pertanyaan itu atau tidak. Saya tidak ambil pusing. Yang jelas dalam pikiran saya tumbuh pertanyaan. Apa pertanyaannya? Injil mana yang diberitakan oleh Yesus itu yang sebenarnya? Ini pertanyaannya. Ini pertanyaan yang muncul dan timbul di dalam pemikiran saya. Injil mana yang diajarkan oleh Yesus sebenarnya? Hah? Kalau dalam dalam iman Kristen kan ini yang mereka anggap Injil, atau inilah yang diyakini sebagai Alkitab, Bible ini sebagai Injil diyakini, yang isinya di dalamnya ada perjanjian baru dan perjanjian lama. Pertanyaan saya sekali lagi, Injil mana yang diberitakan oleh Yesus? Apakah Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes? Atau semuanya? Saya rasa tidak mungkin, saudara. Saya rasa tidak mungkin ini yang dikabarkan oleh Yesus. Kenapa saya katakan tidak mungkin? Yesus, keberadaan Bible ini, ya, Bible ataupun Alkitab yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu keberadaannya jauh sekali lagi setelah Yesus tidak ada. Bahasa lainnya, setelah Yesus tidak ada di atas dunia ini, yang dalam perspektifnya iman Kristen itu Yesus itu mati di kayu salib. Nah, jauh setelah itu baru muncul Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu baru muncul belakangan, saudara. Nah, makanya kalau memang ada ayatnya di dalam Bible ini, Yesus mengabarkan Injil, Yesus mengajarkan Injil, Yesus memberitakan Injil. Pertanyaannya, Injil yang mana tuh yang diajari? Karena ini baru muncul belakangan setelah justru Yesus tidak ada. Dan dalam fakta sejarah, Injil Matius sendiri ditulis itu sekitar tahun 65 Masehi. Yesus berakhir hidupnya, atau ya apa namanya ya, kalau dalam bahasa Al-Quran kan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Kalau versinya Al-Quran kan Yesus diangkat oleh Allah. Versinya Kristen, Yesus mati di kayu salib. Apapun itu, apakah dia diangkat oleh Allah, apakah dia mati di kayu salib, itu kejadian itu di tahun 30-an begitulah. Antara 33-an lah, 33 tahun. Tahun 33 Masehi. Sementara Matius menulis Injilnya tahun 65. Kurang lebih ya sekitar tahun 65 Masehi. Ada jarak selisih 30 tahun. Penulisan Injil Matius itu baru muncul, baru ada setelah Yesus justru tidak ada. Berarti Injil yang dikabarkan oleh Yesus itu nggak mungkin Injil Matius. Karena dia baru ditulis Injil Matius itu sekitar kurang lebih 30 tahun kemudian setelah Yesus tidak ada. Tahun 65. Yesus tidak ada di atas dunia ini. Entah itu dia diangkat oleh Allah atau memang dia mati di kayu salib, itu di tahun 33. Maka nggak mungkin Yesus mengajarkan atau mengabarkan atau menceritakan atau memberitakan Injil Matius, kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke? Nah, itu Injil Matius. Lalu Injil Markus kapan? Ya kurang lebih sama dengan Injil Matius. Markus menulis Injilnya, Bible itu ditulis oleh Markus itu antara tahun 64 sampai 67 Masehi. Nah, kurang lebih masih sekitar tahun 60-an lah, begitu. Sama dengan Matius. Sekitar tahun gitu itu. Maka tidak mungkin juga Injil karangan Markus, Injil yang ditulis oleh Markus, itu juga yang diceritakan, dikabarkan atau diberitakan oleh Yesus ketika dia memberikan pembelajaran tentang Injil, Alkitab. Ya, selisihnya 30 tahun, saudara. 30 tahun setelah Yesus tidak ada. Lalu siapa? Injil yang mana ini yang diberitakan oleh?
Kemudian Lukas. Lukas itu kalau kita buka, kita cari ya, kita baca sejarah tentang penulisan Injil Lukas. Lukas sendiri menulis tulisannya di Injil itu, Alkitab itu sekitar tahun 80 sampai 85 Masehi. Jauh lebih ke belakang lagi itu. Ada selisih kurang lebih 50 tahun. Ya, 50 tahun selisihnya. Jauh lebih ke belakang lagi. Ya kalau Matius dan Markus menuliskan Injilnya sekitar tahun 65-an, sekitar antara kalau Matius tahun 65 Masehi, Markus tahun 64 sampai 67 Masehi, Lukas jauh lagi ke belakang, sekitar tahun 80 sampai 85 Masehi. Selisihnya 50 tahun, Saudara. Setelah Yesus tidak ada di muka bumi ini. Setelah Yesus entah itu diangkat oleh Allah atau yang diimani oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu mati di kayu salib. Jadi tidak mungkin Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas itu yang disampaikan Yesus kepada jemaatnya. Itu tidak mungkin. Sekarang kita cek Injil Yohanes. Injil Yohanes itu jauh ke belakang lagi. Bahkan ini literatur-literatur yang menjelaskan tentang kapan waktunya, kapan saatnya Yohanes menulis Injilnya atau Injil Yohanes ini ditulis. Ada yang mengatakan sekitar tahun 90-an sampai tahun 100. Ada bahkan yang menyatakan sampai tahun 140 masih. Kan lebih mundur lagi itu. Taruhlah yang paling cepat itu tahun 90 Masehi. Kalau 30 Yesus itu tidak sekitar tahun 3 bulan, ini baru ditulis tahun 90-an. Berarti selisihnya itu mau 60 tahun. Nah, 60 tahun kemudian setelah Yesus tidak ada. Jadi kalau kita menelaah apa yang disampaikan di dalam Matius pasal 4 ayat 23, Matius pasal 9 ayat 35, Matius pasal 11 ayat 1, Markus pasal 1 ayat 14, Markus pasal 1 ayat 38 sampai 39, Markus pasal 16 ayat 15, dan Lukas pasal 4 ayat 43 dan 44 yang menceritakan tentang Yesus mengajarkan dan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, kepada jemaatnya, kepada gembalanya, ya, kepada domba-domba yang Bani Israel gitu ya. Penjelasan yang dimaksud di ayat itu, Yesus mengajarkan Injil, memberitakan Injil. Kalau yang dimaksud dengan Injil ini, bukan. Nah ini ditulis jauh setelah Yesus tidak ada. Maka timbul pertanyaannya tadi itu, saudara. Lalu Injil yang mana? Injil yang mana yang diberitakan, yang diceritakan, dan yang dijelaskan serta diajarkan oleh Yesus kepada jemaatnya itu Injil yang mana, saudara? Pertanyaan yang besarnya di situ. Nggak mungkin nih Bible ini, Injil yang ini nggak mungkin. Karena ditulisnya sudah puluhan tahun setelah Yesus tidak ada. Nah, menjadi pertanyaan besar buat kita itu. Lalu Injil yang mana kalau begitu yang diajarkan, yang diberitakan, yang diceritakan, yang dimaksud oleh Yesus di dalam Matius, Markus, dan Lukas tadi itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang Yesus mengabarkan berita Injil itu. Wallahu a'lam bishawab. Injil itu tidak terdeteksi sampai sekarang. Ya. Adapun yang ini bukan yang diceritakan dan yang bukan yang dikabarkan oleh Yesus kepada jemaatnya, ya, bukan yang ini, karena ini belum ada pada saat Yesus mengabarkan Injil. Ketika Yesus menceritakan Injil, mengajarkan Injil kepada kepada jemaatnya, ini belum ada, belum hadir, belum ditulis, gitu maksud saya, belum ditulis.
Nah, itulah yang menjadi PR besar kita untuk berpikir, saudara. Injil yang mana kalau begitu yang diajarkan dan diberitakan oleh Yesus? Pemikiran ini perlu kita camkan, kita apa namanya? Kita telusuri lebih jauh untuk apa namanya ya? Yang jelas untuk mengkritisi lah ayat-ayat Bible itu yang menjelaskan tentang apa Yesus mengabarkan Injil. Yang mana Injil yang mana yang dikabarkan itu? Sementara Injilnya itu belum. Kalau ini yang saudara maksud, ini yang dimaksud tentang Yesus mengabarkan Injil, ini belum ditulis. Di masa Yesus belum ada ditulis. Ya, ini belum ada ditulis. Itu yang menjadi bahan pemikiran kita, saudara, terkait atau berkaitan dengan ayat-ayat tersebut yang menceritakan tentang Yesus mengabarkan dan memberitakan Injil. Yang jelas Yesus ya tidak tahu Injil yang mana itu yang dikabarkan oleh Yesus ketika dia mengajarkan di masa dia masih hidup, di masa dia masih ada di atas dunia ini. Ya, itu yang jadi bahan pemikiran. Silakan saudara-saudara, baik yang beragama Islam, saudara-saudaraku yang beragama Islam maupun saudara-saudaraku yang beragama Kristen, silakan Anda pikirkan, silakan Anda cermati lebih lanjut. Kalau begitu Yesus mengajarkan Injil yang mana? Karena Injil yang ada sekarang di masa Yesus belum ditulis dan belum ada. Ya. Demikian saudara, bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat di video yang ke-100 ini. Ya, alhamdulillah sudah 100 video yang sudah ter-share dan sudah dinikmati dan ditonton oleh ya mungkin wallahu alam berapa banyak itu. Terima kasih banyak juga yang sudah subscriber ya, yang sudah mendukung channel ini, yang mendukung video ini, yang sudah menonton video ini, video-video saya tentunya. Semoga menjadi amal jariah dan menjadi bahan dakwah kepada kita semua yang yang ingin coba mengenal tentang perbandingan agama. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini menjadi bahan renungan buat kita semua tentang wawasan kita berkaitan tentang ilmu perbandingan agama. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.